Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan hal-hal yang sudah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Hukum Organisasi Internasional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Petrenggala dengan NIM 2202010468. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari organisasi internasional, subjek, objek, dan ciri-ciri organisasi internasional. Ada juga sumber hukum dari organisasi internasional. Berikutnya ada organisasi internasional universal dan ciri-cirinya. Terakhir saya akan membahas klasifikasi organisasi internasional. Nah, dalam klasifikasi itu saya akan membahas tentang fungsi dan lain-lainnya. Nah, mari kita simak pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian organisasi internasional. Nah, menurut saya sendiri, organisasi internasional itu merupakan sebuah wadah yang berisi negara-negara atau badan-badan atau kelompok-kelompok orang yang memiliki tujuan atau pandangan yang sama terkait suatu isu-isu. Nah, isu-isu itu bersifat internasional ya. Nah, berikutnya saya akan membahas terkait dengan subjek dalam organisasi internasional. Nah, subjek-subjeknya itu subjek publik dan subjek privat. Apa itu subjek publik? Subjek publik itu sendiri itu adalah entitas yang diakui sebagai aktor utama atau pemeran utama dalam hukum internasional. Nah, subjek ini dia memiliki hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional dan mampu membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum internasional. Nah, contoh dari subjek publik ini adalah negara. Yang kedua yaitu subjek privat. Nah, dalam subjek privat ini biasanya itu dia berupa non-negara atau non-pemerintah yang tidak memiliki kedudukan dalam pemerintahan hukum internasional. Mereka itu beroperasi dalam ruang internasional, tetapi status hukumnya lebih bergantung pada hukum domestik di negara-negara tertentu. Contoh dari subjek privat ini adalah Greenpeace International. Kalian mungkin sudah pernah mendengarnya. Greenpeace International ini merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan dan mempromosikan perdamaian. Nah, yang berikutnya yang akan saya bahas itu terkait dengan dari mana sih sumber hukum internasional itu berasal. Nah, dari yang saya ketahui ada empat sumber yang menjadi hukum internasional. Yang pertama itu bisa berasal dari kebiasaan, yang kedua itu berasal juga dari putusan yang dihasilkan, yang ketiga itu persetujuan, dan yang keempat itu adalah perjanjian resmi. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan apa saja yang menjadi ciri-ciri dari suatu organisasi internasional. Berdasarkan yang saya ketahui ada 5 ciri utama dalam suatu organisasi internasional. Yang pertama itu dia bersifat permanen. Bersifat permanen di sini yang dimaksud itu seperti organisasi tersebut dibuat untuk jangka waktu yang tidak menentu dan memiliki struktur kelembagaan yang tetap agar dapat melanjutkan tujuan dan fungsinya secara berkelanjutan. Yang kedua, dia memiliki instrumen. Instrumen yang dimaksud di sini itu berarti organisasi tersebut memiliki dokumen atau perangkat hukum formal yang menjadi dasar operasional dan pengaturannya. Nah, instrumen ini mengatur tujuan, struktur, kewenangan, keanggotaan, dan prosedur kerja organisasi. Yang ketiga, dia itu memiliki keanggotaan yang bersifat sukarela atau tidak memaksa gitu. Dan yang keempat itu dia memiliki badan hukum
berarti bahwa organisasi tersebut memiliki kepribadian hukum internasional. Dengan kata lain, organisasi itu diakui sebagai subjek hukum internasional, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri, secara terpisah dari negara-negara anggotanya. Dan yang kelima, memiliki struktur yang tetap. Memiliki struktur yang tetap berarti organisasi tersebut mempunyai susunan kelembagaan yang jelas dan permanen, yang terdiri dari organ-organ atau badan yang bertugas menjalankan fungsi dan wewenang organisasi secara berkelanjutan. Dalam organisasi internasional, ada juga yang namanya organisasi internasional universal. Organisasi universal adalah jenis organisasi yang keanggotaannya terbuka untuk semua negara, tanpa adanya batasan wilayah, agama, ideologi, maupun sistem politik negara tertentu. Nah, ciri-ciri dari organisasi internasional universal ini ada yang saya ketahui ada 4, yaitu keanggotaannya bersifat terbuka secara global. Yang kedua, mandat atau tujuannya juga bersifat global. Yang ketiga, tidak membatasi keanggotaan berdasarkan wilayah atau geografi. Dan yang keempat, biasanya dibentuk melalui piagam atau perjanjian multilateral. Berikutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi organisasi internasional. Nah, klasifikasi organisasi internasional pertama yang akan saya bahas kali ini adalah klasifikasi organisasi internasional yang berdasarkan sifatnya. Untuk yang berdasarkan sifatnya, organisasi internasional terbagi menjadi 2, yaitu yang bersifat terbuka dan yang bersifat tertutup. Untuk contoh seperti yang klasifikasi organisasi internasional yang bersifat terbuka sendiri, contohnya seperti PBB, WHO, dan WTO. Nah, untuk yang bersifat tertutup, contohnya seperti Uni Eropa dan NATO. Klasifikasi yang kedua yang akan saya bahas kali ini adalah klasifikasi organisasi internasional berdasarkan fungsinya. Yang saya tahu ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan berarti bahwa organisasi internasional tersebut berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum internasional antara negara atau pihak lain secara yudisial atau melalui proses peradilan. Yang kedua, fungsi administratif. Fungsi itu merupakan fungsi untuk menjalankan tugas-tugas praktik dan teknis yang mendukung pelaksanaan kerja sama antar negara di bidang tertentu, seperti kesehatan, komunikasi, pendidikan, pengembangan, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi legislatif. Fungsi legislatif berarti organisasi tersebut memiliki peran untuk membentuk, merumuskan, atau menetapkan norma, aturan, dan kebijakan internasional yang menjadi pedoman bagi negara-negara anggotanya. Dan yang keempat yaitu fungsi serbaguna. Fungsi serbaguna adalah kemampuan organisasi internasional untuk menangani berbagai isu internasional secara menyeluruh, seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan dalam satu wadah kerja yang sama. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi organisasi internasional berdasarkan waktunya. Klasifikasi organisasi internasional berdasarkan waktunya ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sementara dan permanen. Untuk yang permanen itu dibentuk untuk jangka waktu yang tidak menentu atau tidak ditentukan batas waktunya. Contoh organisasi internasional yang jangka waktunya itu permanen itu seperti PBB dan ASEAN. Dan untuk yang sementara itu tuh dibentuk untuk tujuan tertentu atau jangka waktunya itu terbatas, biasanya untuk misi khusus. Contoh organisasi internasional berdasarkan waktu yang sementara ini antara lain United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC. Sekian video pembahasan materi dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk waktunya, terima kasih.